buang kotorannya dulu pakai tisu, pakai apa terserah, diangkat, dibuang. Baru setelah itu secara hukum najis hukmiyahnya baru dibuang dengan dialirkan air sedikit, gitu ya. Ya secukupnya lah, nggak perlu sampai ember besar, itu nggak perlu. Kemana-mana malah itu nanti bersihkannya repot. Itu. Nah, ini terkait dengan yang namanya najis, perhatikan betul ketika kita itu di dalam buang air, ya buang air. Wah, ini kemarin saya jadi ingat itu, gara-gara Mas Ali itu kencing dengan berdiri itu. Wah, ini Mas Ali kencing dengan berdiri, tempatnya memang adanya di situ, kencing berdiri itu. Sudah sama-sama udah kebelet, ya sudah adanya tempat kencing berdiri, akhirnya terpaksa ikut karena hukumnya itu tidak sampai haram sebenarnya. Alhamdulillah begitu ngikut sekali saja ternyata airnya nggak ngalir. Itu bingung, itu gimana caranya ini? Yang punya apa? Yang punya saya ngalir. Wah, itu ya itu mungkin kualat itu. Jadi memang harusnya yang namanya masjid, mohon maaf, yang namanya masjid, takmir masjid ya, takmir masjid, ini takmir masjid. Pastikan di masjid panjenengan itu jangan ada fasilitas tempat kencing berdiri. Itu jangan, walaupun kencing berdiri itu tidak sampai yang namanya derajatnya haram, itu enggak. Itu. Tetapi ketika kencing berdiri itu tidak mampu memastikan, gitu ya, tidak mampu memastikan bahwa najisnya, bahwa kencing kita benar-benar tuntas, ya, benar-benar tuntas, maka berbahaya itu. Ini karena menurut Rasulullah suatu ketika pernah melewati dua kuburan. Bersama seorang sahabat, Rasulullah melewati dua kuburan. Kemudian Rasulullah itu mengambil pelepah kurma, kemudian dibelah menjadi dua. Pelepah kurmanya masih basah itu, masih hijau gitu ya. Dibelah menjadi dua, satu tancepin sini, satu tancepin yang satunya. Maka kemudian bertanya sahabat, ya Rasulullah menyampaikan semoga selama berdoa semoga selama pelepah kurma ini masih hijau Allah meringankan siksanya. Nah, sahabat bertanya, kenapa ini ya Rasul? Kenapa kok ini sampai disiksa? Nah, jawab Rasul adalah karena kebanyakan orang itu masuk neraka atau tadi ya mendapatkan siksa kubur. Karena kalau mendapatkan siksa kubur itu pasti jatahnya neraka itu. Karena pintunya itu di kubur itu, di alam kubur itu pintu. Kalau selamat di kubur berarti selamat di alam berikutnya. Tapi kalau dikubur tidak selamat, gak bakal selamat di belakangnya. Jawabnya Rasul, kebanyakan laki-laki itu masuk neraka atau mendapatkan siksa kubur adalah karena dia kencing dengan berdiri. Kebanyakan laki-laki itu masuk nerakanya gara-gara apa? Kencing berdiri. Sebenarnya bukan masalah kencing berdirinya, tetapi ketika dia kencing dengan berdiri, maka dia itu ketika dia itu kencing itu tidak mampu menghabiskan benar-benar 100%. Makanya kalau berdiri pun itu ada tekniknya sebenarnya. Cuman kalau diajarin nanti malah jadi berdiri semua. Nggak usah lah. Nggak usah diajari. Iya, sebenarnya ada tekniknya, walaupun agak susah itu. Tetap yang benar-benar menjamin tuntas itu ya, itu adalah kencing dengan jongkok ala Rasulullah itu. Jongkok yang kaki kiri kita itu kita duduki gitu ya, kaki kirinya kita duduki itu. Kaki kanannya lurus gitu ya. Itu. Jadi kalau itu pun masih harus condong ke depan dan masih dehem di diafragma ini 3 kali. Itu hanya untuk menuntaskan, karena coba kalau nggak percaya ya misalkan Mas Supri itu coba kalau
Nah ini karena sering kencing berdiri Mas Supri ini. Dari wajahnya kelihatan. Ape guys. Nak urung nganggo sorban urung nganggo gabis mengenting-enting sih. Ngaget. Anu angel. Susah soalnya. Itulah kenapa saya pakai sarung sebenarnya. Jadi coba dibuktikan saja ketika misalkan kita itu kebiasaan kencing dengan berdiri. Itu celana dalamnya masih pesing. Gitu loh. Kenapa? Karena ketika kita misalkan dalam posisi misalkan kita membungkuk seperti atau kalau di dalam sholat itu rukuk gitu ya, atau di dalam posisi sujud itu nekan itu sehingga dia itu keluar walaupun dikit banget. Kalau keluar sedikit najisnya kira-kira sholatnya bagaimana? Sah apa tidak? Tidak sah. Jadi ini urusannya nggak sepele, ini urusan berkencing dengan berdiri ini nggak sepele ini urusannya. Selain sebenarnya ketika orang banyak sering kencing dengan berdiri, maka dia akan mudah terkena penyakit seperti misalkan batu ginjal karena tidak tuntas, terus prostat gitu. Itu tidak tuntas itu. Karena tidak tuntas. Sebenarnya syariat itu luar biasa ngaturnya itu supaya kita sehat lahirnya, sehat batinnya itu. Ini. Jadi makanya masjid-masjid tolong jangan dikasih fasilitas itu. Apalagi dikasih urinator apa itu? Urinator apa namanya itu? Urinoir ya. Nah, itu dikasih kayak gitu. Wah, jangan itu. Ini ya, jangan terus dibuatkan tempat khusus ya. Mohon maaf di Masjid Agung masih. Masjid Agung Kebumen kayaknya masih ya. Ada kan yang masih, iya itu masih itu. Padahal jangan, di tempat saya itu tak bongkar semua, itu namanya kamar mandi tak jadikan WC semua biar orang itu nyaman ketika dia itu buang air dengan jongkok. Bongkar semua itu. Kadang-kadang nggak ada cantelannya. Itu. Ini ya. Iya benar itu. Itu harus diperhatikan itu. Karena kemarin saya kena musibah itu waktu di Maxoli itu. Ini direkam jadi nggak saya ceritakan. Gara-gara ya itu gara-gara masjid kok nggak ada cantelannya, bener itu. Apa namanya, kamar mandinya kok nggak ada cantelannya, itu bener itu. Ini kacau itu ya. Jadi memang harus diperhatikan betul itu ya, supaya diperhatikan betul. Jangan sampai tadi hal-hal yang kelihatannya sepele seperti itu diabaikan. Ini ya, buang air. Jangan sampai buang air kecil itu. Lalu kita syariat tentang buang air kecil ini luar biasa, Rasulullah pesankan luar biasa. Lah kok malah masjid sebagai yang harusnya melaksanakan sunnahnya yang paling depan itu kan, malah menyediakan alat supaya orang tidak melaksanakan sunnah itu. Nah ini kan repot ini yang seperti ini. Dia ini untuk diperhatikan. Ini jadi itu urusannya kelihatan sepele, tetapi sebenarnya ini urusan yang sangat berat. Itu memang sih tidak sampai haram, tetapi menjadikan kalau tidak berhati-hati itu akan sangat berbahaya, menjadikan sholat kita itu bisa tertolak semuanya. Lalu kemudian tadi sudah ya berarti, terus kalau istinja insya Allah nggak perlu kita bahas, cukup. Terus kemudian untuk wudhu, nah ini karena kita kan cari yang sering-sering kita lakukan. Di dalam berwudu sebenarnya memang kebanyakan orang itu sudah banyak yang sudah paham, sudah benar cara wudunya. Tapi juga masih ada juga orang-orang yang kadang kita lihat itu ternyata wudunya itu masih salah. Terutama yang pertama, salah yang fatal diantaranya salahnya itu bukan pada gerakannya atau bukan pada mana yang dibasuh urutannya, bukan. Salah yang pertama adalah ketika dia itu memboroskan air. Ini banyak itu. Basuh tangan lama banget gak selesai-selesai.
Ada nggak yang begitu? Banyak. Rasulullah pesankan seandainya kamu itu berwudu di sungai, tetap harus hemat tuh. Lu padahal sungai itu gak bakalan habis itu yang namanya buat wudu. Tetap harus hemat tuh. Hemat air. Itu ya. Harus hemat. Makanya sebenarnya saya kadang-kadang ini memang tujuannya bagus di masjid-masjid itu. Qurannya banyak yang kenceng-kenceng banget itu. Wah, itu justru malah sebenarnya itu secara sunnahnya itu malah nggak sesuai. Karena itu pemborosannya jadi luar biasa. Sebab langsung terbuang toh, kebanyakan toh. Langsung terbuang. Kalau dibuat kayak di pondok zaman dulu, orang nggak mau wudu. Kalau dulu kan kebuang langsung masuk ke kolam itu kan. Kolamnya itu bisa buat wudu gitu. Nah, kalau orang sekarang ya nggak mau pakai kayak gitu. Itu terbuang langsung. Sementara berarti ini pemborosan air. Ini kan pemborosan air. Padahal innal mubadirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Innal mubadirina, sesungguhnya orang-orang yang boros itu ikhwana syayatin, saudaranya setan, bukan cuma temannya, saudaranya setan. Wa kana syaitanu li rabbih kafura, padahal setan itu kepada Tuhannya benar-benar ingkar gitu ya, benar-benar kufur. Jadi urusan wudu ini makanya kalau pakai keran ini takmir masjid itu ya. Ya nggak apa-apa kan menyampaikan yang bagus-bagus ya. Takmir masjid itu ada kok keran itu